bisa nggak dipasang ring lagi? Tadi saya bilang ya di balon, tapi memang kalau mau dipasang ring lagi bisa. Masukin lagi di dalam sini, jadi ringnya ada 2 lapis. Kalau nyempit lagi gimana? Bisa nggak pasang lagi sekali lagi? Nah itu dilema itu. Selamat datang di Seputar Jantung bareng saya Rin dan pastinya bareng Dokter JJ di sini. Yeah. Nah, kali ini kita bakal tanya jawab teman-teman. Tapi sebelum itu kita tanya dulu nih langsung ke Dokter JJ. Kita bakal tanya jawab tentang apa nih, Dok? Oke, jadi di kolom komen teman-teman banyak sekali pertanyaan. Nah, saya sudah kumpulkan ada 8 pertanyaan yang seputar ring dan balon. Ring dan balon. Jadi kita akan tanya jawab soal ring dan balon. Saya udah kumpulin pertanyaannya. Nanti Rin bantu nanya, saya bantu jelaskan. Lalu kemudian Rin juga mewakili teman-teman ini udah ngerti atau belum ngerti. Boleh tanya lagi sampai ngerti ya. Oke, siap. Oke, ya. Nah, pertanyaan pertama, Dok. Penyempitan koroner 70%, apakah harus pasang ring atau stent? Ya, jawaban gampangnya atau jawaban cepatnya 70% itu indikasi untuk dipasang ring. Oke. Tapi ternyata dalam praktek sehari-hari nggak selalu begitu. Nah, banyak juga teman-teman yang nanya, "Dok, saya kata dokter itu 90% penyempitannya, terus katanya belum perlu dipasang ring." Ada yang atau nggak perlu pasang ring. Ada juga yang baru 60% ternyata dipasang ring. Kan ini jadi pertanyaan, sebetulnya berapa patokannya? Nah, soal persen-persen sumbatan itu sebetulnya dilihatnya dari sini. Ini saya coba gambarkan ya. Ini pembuluh darah koroner. Lalu di sini ada plak, Nah, plaknya begini. Bisa juga ada plak yang lebih besar. Bisa juga plaknya sampai mau nutup begini. Oh, berarti semakin besar persennya makin tinggi berarti ya, Dok? Makin tinggi. Makin tinggi. Nah, ini bagaimana kelihatannya? Kelihatannya kalau kita semprotkan cairan kontras. Kalau disemprot cairan kontras, kontrasnya mengalir ke sini, ini jadi ada cairannya, saya gambar di arsir begini. Yang ada plaknya tentu tidak akan bisa terisi oleh si Kontras. cairan kontrasnya. Jadi akan terlihat sempit. Nah, dari situlah kita menentukan berapa persennya. Misalnya kalau contoh di sini, yang di depan sini dikatakan misalnya ya ini ya, masih 40%, yang ini sudah 70%, yang ini sudah 95%. Itu bisa dihitung oleh alatnya, bisa juga karena dokternya udah sangat sering melihat ini, begitu lihat kita udah punya gambaran ini kurang lebih persentasenya berapa. Nah, umumnya memang kalau di atas 70% ini kita sudah indikasi untuk dipasang ring. Tetapi juga tergantung dari lokasi si penyempitannya. Nah, ini saya kasih gambaran pakai ini. Pembuluh darah itu ada yang begini ya. Ini dari pangkal, ini sampai ke ujung. Nah, tentu penyempitan di pangkal dengan di ujung itu perlakuannya berbeda. Kalau di pangkal, kalau saya gambarkan ini di lengan. Tapi jangan pikir ini lengan, maksud saya ini mewakili pembuluh darah di koroner. Ini kalau gambarannya ini di pangkal, ini di ujung. Tentu kalau di pangkal, mungkin penyempitan 50% juga sudah indikasi untuk kita lakukan pemasangan ring. Karena apa? Karena bahayanya lebih besar kalau dia tersumbat. Oh iya. Tapi kalau sudah di ujung, kadang-kadang 90% pun, tapi kalau sudah di ujung tuh maksudnya sudah di sini ya, jauh di sini, tidak dilakukan pemasangan ring. Patokan salah satunya juga adalah dari ukuran si pembuluh darah koronernya. Biasanya kalau sudah di bawah 2 mili, itu sudah tidak lagi kita susah-susah atau meresikokan untuk dipasang ring. Walaupun penyempitannya berat di atas 90%. Gitu. Kurang lebih jelas ya? Jelas, Dok. Nah, pertanyaan kedua nih, Dok. Ada yang nanya, saya nggak ada keluhan. Oke, nggak ada keluhan. Hasil treadmillnya aman. Aman. Ya, tapi saya medical check up, CT scan ada penyempitan 70%. Ada penyempitan. Ya, Oke. terus disuruh kateterisasi ada penyempitan 70%. Ternyata betul 70% Ya, tapi terus kata dokternya nggak usah dipasang ring. Padahal katanya penyempitannya di pembuluh koroner yang utama. Nah, ini kenapa nih, Dok? Oke, ini juga kadang-kadang terjadi seperti begitu ya. Jadi, nah ini yang penting dipahami sama Rin sama teman-teman semua. Pemeriksaan CT scan, pemeriksaan
kateterisasi jantung itu namanya pemeriksaan anatomi. Anatomi. Pemeriksaan anatomi itu kita langsung lihat si pembuluh darah koronernya penyempitannya berapa persen. Ya. Jadi nanti gambarnya kita lihat persis ini pembuluh darah koroner, penyempitannya tadi katanya 70% ya. Jadi kayak gini gambarnya, ada penyempitan 70%. Ini pemeriksaan secara anatomi. Tapi ada pemeriksaan secara fungsional, secara fisiologi. Nah, pemeriksaan secara fungsional itu begini. Kalau ini pembuluh darah, kita mau melihat pembuluh darah ini kan ngasih makan ke otot jantung. Otot jantung. Nah, kita mau melihat apakah efek dari adanya plak itu membuat aliran darah ke otot jantungnya berkurang apa enggak. Ya. Nah, itu salah satu pemeriksaan yang sederhana itu periksa treadmill, ya. Jadi treadmill, saya tulis ini TMT, treadmill test itu memeriksa secara fungsi. Kalau pasiennya dites treadmill, kalau otot jantungnya di sini ada yang kurang dapat makanan, misalnya ini ada kurang makanan di sini ya sedikit ya, maka hasil treadmillnya tuh kan treadmill itu sambil dipasang rekaman jantung. Nah, itu rekaman jantungnya EKG-nya akan jadi nggak normal, akan berubah. Tapi kalau ini tetap bagus ya, ininya tetap bagus ya, nggak ada area yang kurang makanannya. Jadi walaupun ada penyempitan, ternyata makanannya tetap cukup. Pada saat treadmill tuh EKG-nya tetap bagus. Nggak ada perubahan yang nggak normal. Itu bisa, itu menunjukkan fungsi namanya. Nah, itu yang kita padukan atau kombinasikan antara hasil pemeriksaan anatomi dengan hasil pemeriksaan fungsi. Jadi kalau treadmillnya bagus banget, nggak ada perubahan EKG, gambarannya bahwa otot jantungnya nampaknya makanannya semua cukup. Dari gambaran EKG-nya itu kita mempertimbangkan mungkin nggak usah dipasang ring, walaupun kelihatannya penyempitan 10%. Yang kedua juga bisa dilakukan pemeriksaan pada saat kateterisasi itu, nama pemeriksaannya FFR, ya saya tulis ini FFR. Namanya singkatannya Fraction Flow Reserve. Ini kita melakukan pengukuran tekanan. Jadi ini ada penyempitan di sini, plak, lalu kita masukkan wire namanya, wirenya itu kawat begitu, tapi di ujungnya ada sensor untuk mengukur tekanan. Gitu. Nah, nanti diukur tekanan di titik sini, kita katakanlah titik A di sini, dan juga diukur tekanan di pangkal di titik B. Bedanya apa? Di titik A itu setelah melewati daerah yang ada plak, ada menyempit. Titik B itu di pangkal daerah yang normal. Nanti A, tekanan di titik A dibagi tekanan di titik B. Kalau lebih rendah dari 80%, nah itu artinya tekanannya itu turun secara signifikan. Artinya adanya plak ini mengganggu aliran. Jadi kalau diperiksa, walaupun ada plak 70%, tetapi pemeriksaan FFR ini tetap di atas 80%, itu dokter juga tidak akan memasang ring. Jadi ada tadi, saya ulangi, pemeriksaannya bersifat anatomi. Lihat berapa persennya, tapi juga bisa melihat secara fungsi atau fisiologis, lihat apakah adanya plak itu menyebabkan alirannya terganggu atau tidak. Jadi pasang ringnya ditentukan bisa oleh kedua hal tersebut, anatomi dan fungsional atau fisiologi. Jelas ya? Wah, kompleks banget berarti ya dok ya? Oh iya, berarti nggak segampang itu aja pasang ring. Berarti nggak bisa dong saya tiba-tiba datang, dok saya 70% pasang ring, nggak bisa gitu dong? Harus tahu semua ya dok ya berarti? Kalau pasien tadi kan, pasiennya juga nggak ada keluhan. Iya bener ya. Treadmillnya juga nggak apa-apa, cuma karena pas medical check up ternyata CT scan-nya loh Pak ada penyempitan 70%. Jadi tidak serta-merta langsung dokternya pasang ring aja gitu. Kalau ternyata ditemukan memang secara fungsional alirannya masih cukup, tidak dipasang ring. Oh gitu. Oke. Ini pertanyaan tambahan ya dok. Dia kan udah 70%. Iya. Fungsionalnya tidak mengganggu lah gitu kan. Iya. Nah kalau jaga-jaga nih, udah 70%. Misal saya nih amit-amit ya dok ya. Iya. Jaga-jaga dok 70% loh. Takutnya ntar kesumbat gimana? Boleh nggak saya pasang aja deh dok? Ya
Pasang ring tidak secara sekarang ini pada umumnya kita mempercayai atau meyakini bahwa pemasangan ring itu bukanlah cara untuk mencegah supaya tersumbat. Mencegah tersumbat itu adalah dengan obat. Obat yang diberikan itu obat golongan statin, obat golongan untuk menurunkan kadar kolesterol dan pengencer darah, itu dua itu untuk mencegah supaya tidak bertambah plaknya dan tidak mendadak tersumbat. Pasang ring memang membuat alirannya menjadi lancar kembali. Tadi alirannya udah kurang, kita pasang ring alirannya lancar kembali. Tapi ring tidak mencegah dia mendadak tersumbat, tetap nggak mencegah itu. Ya, jelas ya? Jelas banget, Dok. Oke. Nah, pertanyaan ketiga nih, Dok. Ini malah sebaliknya nih sama yang tadi. Dok, hasil treadmill saya positif. Curiga ada penyumbatan koroner kata dokter. Jadi disuruh CT scan. Tapi kok diperiksa CT scan hasilnya normal? Nah ini juga kasus yang banyak terjadi ya. Treadmillnya bilang curiga penyempitan. Lalu di CT scan. Ternyata CT scan-nya malah bersih normal. Betul. Nah ini ada yang namanya sensitivitas dan spesifisitas. Atau kalau bahasa sederhananya tingkat akurasinya begitu. Jadi masing-masing pemeriksaan itu ada tingkat akurasinya. Treadmill ada tingkat akurasinya. Ya, itu kurang lebih sekitar 70%. Apa maksud 70%? Artinya kemampuan treadmill, pemeriksaan treadmill itu untuk menangkap seseorang itu sudah ada penyempitan pembuluh darah koroner itu 70%. Artinya kalau dari 100 pasien yang sudah tersumbat atau sudah ada penyempitan, dia bisa nangkep 70 pasien. Yang 30 pasiennya mungkin kecolongan, kelolosan, nggak ketangkep. Itu namanya false negatif. Kita bilang, oh treadmillnya negatif, nggak ada penyempitan. Ternyata false, keliru. Tapi bisa juga terjadi false positif. Positif tapi palsu, positif tapi keliru. Ya itu tadi yang seperti pasien tadi. Waktu diperiksa, oh ini kok positif hasilnya, ada curiga penyempitan. Gitu. Padahal ternyata waktu diperiksa lebih lanjut dengan pemeriksaan yang lebih tinggi, ternyata nggak ada penyempitan. Dan itu bukan salah siapa-siapa atau salah periksa. Karena masing-masing alat itu ada tingkat akurasinya. Cuma segitu batasnya dia. Jadi nggak bisa lebih tajam lagi, nggak bisa lebih akurat lagi. Nah, CT scan itu tingkat sensitivitas dan spesifisitasnya, tingkat sensitivitasnya sangat tinggi kalau CT scan itu. Tapi kalau pukul rata kurang lebih tingkat akurasi dua-duanya sensitif spesifiknya itu antara 90-95%. Jadi kalau ada penyempitan hampir pasti ketangkep oleh si CT scan itu ya. Nah kalau CT scan bilang tidak ada penyempitan sama sekali, bersih sama sekali, maka itu juga cukup besar kemungkinan memang betul gitu. Nah gitu, itu pengertiannya. Jadi kalau gitu gimana dok? Ikut yang mana? Ikut yang CT scan. Karena CT scan tingkat akurasinya lebih tinggi. Bukan salah dokter yang periksa pertama atau salah lah treadmillnya gitu, enggak begitu ya, memang begitu. Ya jelas ya, jelas banget dok. Nah ini pertanyaan keempat nih dok, apa ring atau stand yang sudah dipasang itu bisa bergeser dok? Nah ini mitos-mitos ya, bukan cuma bergeser, ada yang nanya bisa bergeser, bisa patah, bisa berkarat, bisa lepas dicabut lagi gitu ya. Ini stand itu gambarannya kayak gini ya. Ini kita udah pernah dikasih gambaran ini ya. Ini ring ini. Jadi sekali dia nempel di pembuluh darah, dia tidak akan bisa bergeser karena waktu dia dikembangkan dengan balon itu, ini pembuluh darahnya sebesar gini. Dia akan nempel ke dinding pembuluh darah, nempel dengan cukup kuat nempelnya, sehingga dia nggak bisa geser ke sana kemari. Sudah, karena ini ada rigi-riginya begini, membuat dia bisa nempel ke endotel atau dinding pembuluh darah. Jadi tidak bisa bergeser, itu mitos. Bahkan olahraga kayak gerak bagaimanapun juga nggak bakal geser ke sana. Ya dia di situ aja, diam aja ya. Nah, kalau patah itu bukan mitos, itu patah ya, saya singgung patah ini. Patah itu fraktur. Kalau tadi geser mungkin dislokasi atau bergeser. Kalau patah itu fraktur. Nah, itu dulu ada beberapa laporan ring atau stand itu bisa patah. Kalau patah berarti ini, nah ini kalau teman-teman bisa melihat ini sebetulnya ini
satu jalur di tengah-tengahnya ada konektornya namanya ya. Rin bisa lihat nih konektornya yang nyambungin antara jalur satu, jalur kedua, jalur ketiga, jalur keempat itu ada konektor masing-masing. Dan ini memang bisa patah di sininya begitu ya. Jadi itu bisa dulu. Tapi dulu itu ring atau stand itu kebanyakan adalah awalnya bahannya adalah stainless steel, baja. Dan dia kuat tapi kurang fleksibel. Jadi kuat tapi begitu kena goyangannya pembuluh darah koroner, goyang-goyang lama-lama kayak fatigue, capek dia digoyang-goyang terus patah, crack gitu bisa. Tapi yang zaman sekarang ring itu bukan dari stainless steel tapi dari cobalt chromium. Dari platinum chromium dan itu sekarang boleh dibilang hampir tidak ada lagi laporan ringnya patah. Nah ada juga yang bilang ring berkarat. Nah itu juga mitos, ring nggak bisa berkarat. Ini bahannya nggak bisa berkarat. Tapi mungkin itu salah paham bahwa bisa nggak ringnya ada plak lagi di dalam ring ini. Nah itu bisa. Bisa. Ya mungkin beberapa miskomunikasi bahwa itu dibilang ringnya berkarat gitu. Sebetulnya bukan berkarat ya, beda. Kalau berkarat kan logam berkarat. Ya, kena air terus berkarat. Bukan. Tapi ini plaknya numbuh lagi. Jadi ada kotoran lagi di dalam si ringnya ini, plaknya numbuh lagi. Nah, itu nama medisnya adalah in-stent restenosis. Di dalam stand, di dalam stand ya, di dalam ringnya terjadi restenosis. Stenosis itu penyempitan. Restenosis artinya menyempit ulang. Penyempitan ulang di dalam si ring itu. Nah, itu mungkin yang beberapa orang menyalahartikan itu berkarat ya. Nanti kita bahas lebih dalam soal instant restenosis. Tapi yang tadi semua itu pada umumnya itu mitos saja sekarang itu. Ya, nggak ada. Nah, apa ring bisa dicabut lagi? Itu juga pertanyaan juga yang sering juga. Nggak bisa, udah nempel di sini nggak bisa dicabut. Ya kalau dicabut, itu ketarik semua sama pembuluh darahnya ikut ketarik. Bahkan juga ada yang bertanya, minta maaf, kalau sudah meninggal, ringnya pada dicabut lagi, dilepasin lagi. Sepanjang yang saya tahu, nggak ada yang dilepas lagi. Ya sudah, dikuburkan bersama dengan ringnya gitu. Lagian ring itu kecil banget ya dok ya? Kecil banget. Jadi ini teman-teman lihat ini segini, ring itu diameternya cuma paling-paling 3 mm, bukan senti ya, 3 mm diameternya. Kecil banget. Bukan tebal ininya mah lebih kecil lagi. Tebal ininya cuma 60-70 mikrometer. Mikrometer itu 1/1000 milimeter. Bayangkan, ini tebal ininya nih. Iya. Ya, jadi diameter begininya cuma 3 mili, 4 mili. Jadi kecil sekali, susah mau dikeluarkan lagi juga nggak worth it gitu. Ya, jelas ya? Jelas banget. Pertanyaan kelima dok. Dok, bisa nggak orang sehat dipasang ring aja? Kan nanti suatu hari juga pasti numbuh plak. Jadi saat ada plak, sudah ada ring yang melindungi. Ya, ini jawaban sederhananya atau jawaban cepatnya tidak bisa. Tapi ini jujur aja, waktu ada komen seperti ini, saya sempat jawab dan saya juga agak bingung juga dengan komentar dari penanya ini ya. Gini, saya jawab begini, Pak, Bapak mau kalau gitu pembuluh darah Bapak masih sehat, masih bersih semua, masih muda, kita pasang ring semua. Jadi semuanya ada metalnya semua diganti aja begitu. Dan jawabannya mengagetkan saya juga. Ya nggak apa-apa dok. Ya itu tadi alasannya supaya nanti kan pasti tumbuh plak juga. Pas ada plak itu udah ada ring yang melindungi. Nah ini sengaja saya angkat pertanyaan ini supaya ini mungkin ada sebagian dari pasien yang salah konsepnya. Ring itu sekali lagi tidak melindungi pembuluh darah kita dari tumbuhnya plak. Dan juga satu hal lagi juga, belum tentu loh tumbuh plak. Jadi kita pasang ring situ supaya nanti satu hari pasti tumbuh plak. Belum tentu. Ada pasien-pasien yang saya periksa udah umur 70 tahun, diperiksa masih bagus pembuluh darahnya. Ada. Jadi untuk apa dipasang itu kalau nanti nggak tumbuh plak juga ya. Jadi begini, pembuluh darah koroner itu tumbuh plak itu karena ada faktor-faktor risiko yang tidak dikontrol. Itu namanya proses aterosklerosis, pembentukan plak. Orang yang merokok, orang yang darah tinggi nggak dikontrol, orang yang diabetes, kolesterol, kegemukan, jarang olahraga. Nah, kalau takut plaknya tumbuh, itu yang dilakukan. Kontrol faktor-faktor resiko itu, bukan pasang ring. Dikontrol faktor-faktor resiko itu, ya. Nah,
tadi kalau pasang ring apa dia bisa mencegah plaknya tumbuh? Sekali lagi ring itu bentuknya begini. Ini teman-teman mungkin mesti diingatkan berkali-kali. Ini bukan kayak pipa yang padat gitu sehingga ringnya nggak bisa tumbuh. Kalau begini ada lubang-lubangnya. Itu kalau mau tumbuh plak dia bisa tumbuh. Dia akan masuk lewat lubang-lubangnya, dia tumbuh aja. Apalagi kalau ini ring ini kan benda asing ya. Kalau main pasang begitu aja tanpa ada keperluannya, dia malah merangsang si pembuluh darah yang masih mulus, masih utuh, dipasangin begini malah jadi merangsang, plaknya bertumbuh. Ya, itu sebabnya pasien-pasien yang udah dipasang ring kan memang harus minum obat rutin. 2 macam pengencer darah, obat kolesterol. Itu gunanya apa obatnya? Supaya jangan tumbuh lagi plaknya di situ. Jadi sekali lagi, nggak ada itu pasang ring pada orang yang pembuluh darahnya masih sehat demi menjaga atau mencegah supaya dia nanti jaga-jaga jangan sampai tumbuh plak situ. Nggak ada begitu. Jelas ya? Jelas. Pertanyaan ke dok. Nah, ada yang nanya, dia sudah 3 kali balonisasi. Ini mau yang keempat. Ada efeknya nanti ke depannya nggak dok? Ya, oke. Yang pertama ya ini kalau udah 3 kali tindakan. Pantes-pantesnya udah nanya persis sama dokternya. Jadi saya bukan tidak mau jawab lewat medsos, tapi saya mesti mengingatkan teman-teman kalau tindakan, tanya sama dokternya sejelas-jelasnya supaya jangan sudah tindakan kali ketiga, kali keempat, terus masih nanya-nanya belum paham ya. Tapi ini saya jelaskan soal balon. Nah, tindakan balonisasi itu bukan pasang balon ya, tidak pasang balon, di balon. Di balon tuh ini balon. Bayangkan ini balon, lalu dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Waktu dimasukkan, balon ini dalam kondisi masih kempes. Ya, kempes seperti ini ya, kuncup ya. Lalu begitu sampai di area yang ada plaknya di situ, balonnya dikembangkan. Setelah dikembangkan, nanti dia dikempeskan lagi, dikeluarkan. Jadi bukan dipasang balon, tapi di balon. Ya, kadang orang bilang balonisasi, di balon. Nah, di balon itu untuk apa? Untuk membuat dia mengembang diameternya. Tapi perlu dipahami bahwa pada umumnya kalau hanya balon saja setelah dia mengembang, ada kemungkinan nanti balik lagi. Namanya itu recoil. Ya, jadi balik lagi. Atau setelah dikembangkan, di sini kan ada plaknya itu. Nah, plaknya bisa mengalami robekan kecil-kecil atau mikro ruptur namanya. Atau dinding pembuluh darahnya bisa mengalami robekan juga, diseksi namanya. Oleh sebab itu pada umumnya kalau sudah dibalon nanti dipasang ring. Ring ini untuk mengatasi persoalan-persoalan tadi. Itu sebabnya yang berlaku saat ini sebagian besar tidak hanya balon saja, tapi balon itu untuk mempersiapkan supaya yang tadinya sempit plaknya dikembangkan, lalu habis itu dituntaskan dengan dipasang ring supaya yang tadi ada robekan kecil-kecil semua atau mencegah dia balik lagi semuanya diselesaikan oleh pasang ring. Nah, ini kalau pasien ini sudah 3 kali di balon, nah saya tidak tahu persis di balonnya di tempat yang sama di situ juga atau di tempat yang berbeda ya. Tapi kalau setiap kali di balon di tempat yang sama berulang-ulang, ada kemungkinan itu tadinya sudah dipasang ring. Tapi kemudian numbuh plak lagi, lalu supaya dia plaknya digencet ke pinggir, masukin lagi balon, digedein lagi, nanti plaknya akan terhimpit lagi keluar sehingga diameternya menjadi besar lagi seperti ringnya. Kenapa nggak pasang ring? Ya kalau pasang ring nanti jadi 2 lapis, jadi berulang-ulang, jadi nanti terlalu tebel ke dalam begitu. Jadi nanti ininya tambah sempit. Tapi kalau di balon saya kan tidak ada yang ditinggalkan. Setelah di balon dikembangkan, balonnya dikeluarkan lagi. Nanti mungkin tumbuh lagi. Makanya sampai 3 kali 4 kali itu tumbuh lagi, ya di balon lagi, dikembangkan lagi, dikeluarkan lagi, dia bagus lagi. Kalau ditanya ada nggak efeknya? Ya tidak ada yang secara spesifik efeknya bagaimana, karena kalau sudah ada ringnya sini dikembangkan lagi ya dia jadi terbuka lagi setelah di balon itu, sebab balon ini kan tidak tinggal di situ sehingga tidak akan menyebabkan jangka panjangnya, cuma ya jadi bolak-balik aja dilakukan tindakan. Jadi pada beberapa pasien mungkin kalau sudah bolak-balik begitu
dokternya akan menyarankan mungkin dipertimbangkan mungkin dioperasi, di bypass gitu. Ya. Oke. Jelas ya? Ya. Oke. Dilanjutin boleh dok? Boleh, Ya. iya. Itu penyebabnya kenapa dok? Misalnya yang dibalonisasi itu di posisi yang sama, udah dipasang ring dibalonisasi biar lancar. Penyebabnya kenapa bisa diulang lagi dok? Maksudnya berulang-ulang dia kambuh lagi begitu? Kenapa kambuh gitu? Apakah karena jarang minum obat atau kenapa dok? Bermacam-macam penyebabnya. Macam-macam. Ya bisa karena dia obatnya, jadi pasiennya compliance-nya kurang bagus. Jadi obatnya nggak diminum. Itu banyak itu pasien yang begitu ternyata. Ada aja pasien yang begitu. Jadi setelah dia enakan dikit, terus merasa udah sehat, obatnya nggak diminum lagi. Terus balik lagi dia menyempit. Atau pola hidupnya, bukan soal obat, tapi pola hidupnya juga nggak berubah. Yang merokok tetap aja merokok. Yang makan makanan berlemak tetap aja makanan berlemak begitu. Dan itu akan memudahkan plaknya tumbuh lagi. Tapi memang juga ada kondisi pasien yang memudahkan untuk itu. Misalnya pasiennya diabetes. Kalau pasien diabetes memang lebih mudah dia tumbuh lagi plaknya seperti itu. Atau si penyempitannya di area yang misalnya di sini banyak pengapurannya. Jadi walaupun udah dibuka begitu, memang agak condong lebih mudah dia menyempit ulang begitu. Atau di tempat yang penyempit pembuluhannya berkelok-kelok atau di percabangan itu kadang-kadang memang lebih rentan lah menyebabkan timbul tadi yang saya bilang instant restenosis di dalam stennya, di dalam ringnya tumbuh lagi dan menyebabkan penyempitan ulang gitu. Oke. Ya, jelas ya? Ya. Nah, ini pertanyaan ketujuh, Dok. Dok, apakah kalau sudah pasang ring bisa pasang ring lagi, Dok? Tolong dijawab. Oke. Ya, ini juga pertanyaan yang sering ditanyakan ya. Saya berasumsi maksud pertanyaannya adalah ini udah dipasang ring di sini, lalu seperti yang kita bahas dari tadi, terjadi instant restenosis ya, kalau singkatannya medisnya ISR. Menyempit lagi di tempat yang udah dipasang ring. Bisa nggak dipasang ring lagi? Tadi saya bilang ya di balon, tapi memang kalau mau dipasang ring lagi bisa. Masukin lagi di dalam sini, jadi ringnya ada dua lapis ya. Ya tebel nggak? Ya lumayan, jadi tadi saya udah bilang ini ring ini diameternya antara 60 sampai 80 mikrometer. Ya jadi dua lapis, jadi dua kali tebelnya begitu. Tapi biasanya belum sampai mengganggu diameternya karena diameter 3 mili, 3,5 mili kan ya tetap aja masih lumayan juga diameternya. Jadi masih bisa dipasang ring sekali lagi. Kalau nyempit lagi gimana? Bisa nggak pasang lagi sekali lagi? Nah itu dilema itu. Terus terang saja kalau saya pribadi kalau udah 2 kali saya nggak pasang sampai 3 lapis ya. Ada 1-2 pasien mungkin dokter-dokter juga ada yang pasang sampai 3 kali kalau pembuluhannya memang besar misalnya. Pembuluhannya juga aslinya 4 mili misalnya gitu ya masih ada space-nya buat ditambah lagi mungkin sampai 3 lapis begitu. Tetapi sekarang ini itu tadi pakai balon. Ya, jadi kalau nggak bisa pakai ring, kita pakai balon, kita kembangkan. Dan sekarang ada balon yang ada obatnya. Nah itu membuat plaknya numbuh laginya kemungkinannya lebih kecil. Jadi pakai balon yang ada obatnya gitu. Ya, jelas ya. Berarti memang kalau mau pasang ring lagi, bahkan sampai 3 lapis tergantung seperti apa jantung si pasien ya dok ya? Pembuluh darahnya ya. Pembuluh darahnya. Ya jantungnya juga, tapi pembuluh darahnya bagaimana kondisinya gitu. Iya, berarti nggak ada yang pasti, balik lagi ke teman-teman semua berarti ya. Iya, ada juga kalau udah ulang-ulang gitu yang saya bilang tadi. Aduh ini daripada ulang-ulang terus tindakannya, kita sarankan Pak dioperasi aja, sekali dioperasi. Karena dioperasi itu kan pembuluh darahnya kayak gini nih, dioperasi itu kan diganti dipasang pembuluh darah yang baru, yang masih bagus. Kalau ini kan kita bolak-balik ngerjain daerah yang udah rusak, balik lagi, dikerjain bolak-balik. Sehingga walaupun bisa dikerjakan, tapi berulang kali jadi prosedurnya. Terus berulang, misalnya setahun, nanti setengah tahun ulang lagi, nanti sekian bulan ulang lagi. Kayak gitu kan kasihan pasiennya. Jadi mendingan dioperasi aja sekalian begitu. Supaya beres 1 kali kerja. Gitu, ya. Lanjut dok, pertanyaan terakhir ke-8. Dok, kalau penyumbatan 99% lebih baik pasang ring atau balon yang ada obatnya? Mana lebih berisiko, pasang ring atau pasang balon yang ada obatnya? Ya, ini kurang lebih nyambung kayak yang tadi juga ya. Intinya sebetulnya penyempitan mau berapa juga,
kita bisa pasang ring, kita bisa balon. Nah, tetapi seperti yang saya jelaskan tadi, dulu awalnya tuh praktek dokter jantung yang berlaku adalah balon untuk mempersiapkan, lalu dipasang ring, ya. Karena dengan dipasang ring tadi kita mengatasi persoalan yang kalau di balon, setelah di balon tuh pembuluh darahnya balik lagi nyempit tadi recoil atau ada robekan-robekan yang kita khawatir nanti bakal merangsang tersumbat kembali dengan cepat. Nah, dipasang ring itu jawabannya. Tetapi sekarang ini memang mulai ada tren kecenderungan pakai balon karena balonnya sekarang ada balon yang dilapis obat. Ya, dulu tuh ringnya dilapis obat di sininya. Nah, sekarang balon ada juga balonnya dilapis obat. Nah, obat itu buat apa? Obat itu untuk mencegah supaya terbentuknya plak itu diredam. Jadi yang tadi kita khawatir kalau habis dipasang ring atau di balon muncul lagi plaknya numbuh lagi. Nah, kalau ada obatnya akan menetap di situ, kemudian akan menahan atau meredam supaya dinding pembuluh darahnya tidak berproses membentuk plak lagi. Nah, dengan penggunaan balon yang ada obatnya ini sekarang banyak yang melakukan penyempitan 99% atau 90% atau 70% ya, itu hanya di balon saja. Pada umumnya dulu kalau penyempitannya kita sebut sebagai istilah medisnya lesi de novo. Lesi de novo itu penyempitan lesi atau penyempitan yang baru betul-betul belum ada pernah kita lakukan tindakan apa-apa, kita pasangnya tindakannya pasang ring. Tapi kalau nanti yang tadi kita udah bahas, in-stent restenosis, penyempitan ulang di dalam stent, kita pakai balon. Karena sudah ada ringnya kan, jadi aman aja pakai balon aja. Tetapi sekarang mulai banyak kecenderungan lesi de novo tadi, lesi yang belum ada ringnya juga, hanya pakai balon saja. Ada sekelompok dokter-dokter yang punya slogan leave nothing behind. Maksudnya tuh tidak meninggalkan benda apapun di pembuluh darah koroner. Kalau kita pasang ring, kita meninggalkan ring di situ. Seumur hidup tadi kita bahas nggak bakal dicabut, bahkan dibawa sampai meninggalnya pasien sampai dikubur ya. Tetapi kalau leave nothing behind, kita cuma balon dikembangkan, kita keluarkan. Nah, memang tadi ada resiko-resiko seperti yang saya bahas tadi ya. Kemungkinan dia recoil balik lagi, kemungkinan ada robekan-robekan itu. Tapi dengan berjalan waktu, pengalaman, banyak dokter yang sudah melihat bahwa robekan kecil-kecil itu ternyata nggak apa-apa juga, nggak usah diapain juga. Ternyata nanti pasti periksa lagi sekian bulan, ternyata baik-baik aja, nggak masalah. Yang dulunya kita pikir selalu harus dipasang ring. Nah, jadi mana yang lebih bagus? Nah, kita masih menunggu sebetulnya ya. Jadi kita belum berani bilang bahwa ini balon saja ya lebih bagus daripada pasang ring. Tapi ini ada kecenderungan tren ke arah sana. Apakah ini nantinya kecenderungan ini akan menggantikan yang pasang ring? Nah, kita masih belum tahu. Sementara ring ini juga terus berevolusi. Evolusi itu maksudnya dari desain ringnya, dari bahannya, dari obatnya, dari tebal tipisnya, ini struktur ininya terus dikembangkan sehingga makin hari ring ini makin bagus. Dengan makin bagusnya ring, walaupun ada benda asing di dalam tubuh manusia, di dalam pembuluh darah itu hasilnya bagus gitu. Jadi kita antara ini atau ini kita masih dua-dua boleh sebetulnya ya, tergantung juga dari dokter yang mengerjakannya. Masalah mana yang lebih beresiko, masing-masing tetap ada plus minusnya. Tapi kalau penelitian tahun-tahun ke depan, misalnya ternyata yang tadi leave nothing behind ini ternyata lebih bagus untuk pembuluh darah koroner, mungkin akan beralih ke sini, mungkin. Ya, saya belum tahu, kita belum tahu. Ya, cukup jelas ya kayaknya. Jelas banget. Wah, ternyata udah terjawab semua teman-teman. Udah ada 8 pertanyaan yang udah dibantu terjawabkan oleh Dr. JJ. Nah, ini benar-benar jelas banget dan ini pertanyaannya banyak ya dok ya yang nanya ya dok ya? Iya, banyak. Banyak berulang-ulang kali. Jadi teman-teman semua kalau mau nanya-nanya ke Dr. JJ langsung aja komentar di video ini, langsung komentar nanti dicatetin di next video request apa kita bakal tanya jawab lagi bareng Dr. JJ. Oke, Dr. JJ, thank you banget atas waktunya teman-teman semua. Jangan lupa langsung di-share video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan. Karena ini ilmu
berguna bagi semua orang. Jadi jangan lupa di-share, di-like, di-subscribe channel seputar jantung, dan pastinya salam jantung sehat ya teman-teman.